Oke. Ya, sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kakak-kakak semuanya. Sebelumnya saya izin perkenalan diri dulu ya. Nama saya Nisrina Zahira. Dan di sini saya akan membahas soal terkait subtes pemecahan masalah di tryout TBS yang ketiga ini. Oke, untuk soalnya itu kurang lebih ada 12 soal dan di sini saya langsung mencantumkan saja ya jawabannya apa, lalu saya langsung bahas gitu. Nah, untuk kakak-kakak ya atau akang teteh yang mungkin sedikit berbeda pendapat gitu ya dengan jawaban ini, boleh banget nanti disampaikan aja. Barangkali saya juga ada yang keliru gitu ya. Oke, langsung aja. Kang Dimas, punten ya untuk soal yang pertama. Aye. Nah, untuk soal nomor 1, ini pastinya berkaitan dengan wacana ya. Untuk wacananya ini bisa dilihat di sebelah kanannya. Nah, untuk ini soal nomor 1 sampai 6 wacananya. Nah, untuk soal nomor 1 itu adalah berdasarkan paragraf pertama, manakah di bawah ini yang pernyataannya adalah benar gitu ya, pernyataannya benar. Nah, karena di sini bacaannya cukup panjang, kalau di soal TBS, maka kalau saya sih langsung ke fokus ke pertanyaannya gitu. Nah, di pertanyaannya itu langsung mengarah ke paragraf 1, maka cukup langsung perhatikan ke paragraf 1-nya. Boleh diklik sekali, Kang Dimas. Nah, nanti di sini paragraf 1 kurang lebih yang saya beri tanda kotak ini ya. Nah, SMK merupakan pendidikan menengah vokasi yang dianggap sebagai pencipta sumber daya manusia terampil dan bermutu. Dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, langsung saja disesuaikan gitu dari pernyataan paragraf 1 dengan pilihan jawaban. Nah, ini mohon maaf sebelumnya kalau jawaban yang tepat itu sebenarnya adalah B ya, bukan yang delta. Nah, jadi yang B nih kalau dikunci jawabannya. Nah, B itu adalah lulusan SMK lebih banyak menjadi pengangguran dibandingkan dengan lulusan pendidikan lainnya. Nah, dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari yang kalimat terakhir. Kalau kita lihat di paragraf 1. Kalimatnya ini adalah sementara SMK justru tercatat sebagai salah satu penyumbang dari pengangguran tertinggi. Nah, gitu. Nah, kenapa gitu ya? Penyebabnya bisa jadi karena ada di kalimat sebelumnya, yaitu idealnya sekolah menengah kejuruan didesain untuk menciptakan lulusan yang siap masuk dunia kerja dengan kemampuan teknis yang mereka miliki. Nah, sementara SMK justru tercatat sebagai salah satu penyumbang pengangguran tertinggi. Jadi inilah yang menjadi sumber jawaban gitu ya, indikasi kenapa jawabannya itu adalah yang B. Tuh. Sampai di sini mungkin kakak-kakak apakah ada yang berbeda itu jawabannya? Maaf. B atau D, Kak? Yang B ya, maaf ya. Ya, B yang benar. Ini Oh ada ya, B. Sama. Cuman mau memperjelas atau mau diperjelas. Kan saya pas itu saya menggunakan yang kayak kayak kalimat utama media gitu. Jadi saya pilih antara di awal kalimat dengan di akhir gitu kan. Jadi kenapa saya pilih berapa gitu kan? Karena yang kayak kukira ini tuh kan kalimat utama kan media gitu kan. Jadi saya beli yang cari di akhir dengan di awal gitu. Dan ternyata yang agak mirip itu yang di berapa. Itu salah atau benar? Oke, sebentar. Tadi suaranya agak putus-putus itu. Suara ku jelas Kak? Iya ya, boleh diulang nggak?
ini yang maksud tadi itu kan Kak, Hmm. kemarin saya itu pakai yang kayak gini Kak. Yang kayak kalimat utama, kirain yang kayak kalimat utama gitu kan, sehingga langsung saja saya lihat di pertanyaan, terus udah begitu pertanyaannya saya baca di awal sama di akhir Kak, kirain cari kalimat utama gitu kan main ideanya. Hmm. Nah itu kenapa saya pilih Bravo Kak, karena di Bravo itu yang di terakhir gitu Kak. Apakah itu Ya, cara itu salah atau benar guys Kak? ya, Sorry Kak. Oke. ya, ya. Oke, sudah nangkap ya. Nah, jadi kita balik lagi gitu ke pertanyaannya ya. Maksud dari pertanyaannya tuh mintanya seperti apa. Nah, ini kan hanya diminta untuk manakah di bawah ini yang pernyataannya itu benar. Jadi eh, bukan membahas ide pokok ataupun kalimat utama, dan itu kalau itu bisa aja sih, bisa pakai cara itu, dan itu bisa membantu gitu ya kalau misalkan ingin mencari pernyataan yang benar. Tapi kalau mencari pernyataan yang benar, sedangkan teksnya cukup panjang gitu ya, kita tuh bisa meng-cross check sebenarnya setiap pilihan jawaban, apakah mana yang paling sesuai gitu. Ada yang sesuai nggak di antara setiap kalimat yang disajikan di paragraf pertama itu gitu. Jadi bukan berarti mencari kalimat utamanya atau ide pokoknya gitu ya. Bisa jadi sih ada jawaban juga di situ, tapi em, ini lebih ke mencari ya, screening gitu, manakah pernyataan yang benar gitu di paragraf satu. Dan kita cukup fokus ke satu paragraf saja ya, paragraf satu. Kalau dimintanya paragraf satu, ya fokus ke situ, jangan ke paragraf yang lain gitu ya Kak. Oke. Dan jawabannya ya betul yang B. Halo Kak, Ya, silakan. maaf sama ini Kak, kalau untuk opsi D itu sebenarnya kalau dibilang paling tepat sebenarnya, tapi kadang kita terkecoh tuh bahwa di situ tidak ada kata banyaknya pengangguran diakibatkan oleh lulusan SMK yang tidak terampil dan tidak bermutu. Jika ada kata tidak bermutu itu paling fix benar tuh. Iya, jadi karena tidak terampil dan bermutu maka nyatakan salah. Kalau kita mau melihat dari ide pokoknya. Seperti itu sih Kak. Jadi opsi yang paling tepat B. Iya, iya. Iya, oke. Iya, makasih banyak Kak Lukas. Iya, jadi memang tadi saya sudah sampaikan di awal ya kalau ini ada sedikit kesalahan gitu ya. Jadi yang Ya, benar itu adalah D gitu ya, pilihannya. makasih. Ya, siap. Oke, sudah clear ya. Berarti lanjut ke soal nomor 2. Nah, berdasarkan paragraf 1, masih di paragraf 1, jika lulusan SMK tercatat sebagai penyumbang tenaga kerja terbaik di Indonesia, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Nah, ini masih di paragraf yang pertama tadi ya. Nah, kalau kita simpulkan, di sini kan, hmm, nah kita bisa lihat di kalimat pertama sampai kalimat ketiga ya untuk paragraf pertama. SMK merupakan pendidikan menengah vokasi yang dianggap sebagai pencipta sumber daya manusia terampil dan bermutu. Namun masih harus menghadapi rentetan panjang persoalan. Idealnya, SMK didesain untuk menciptakan lulusan yang siap masuk dunia kerja dengan kemampuan teknis yang mereka miliki. Sementara SMK justru tercatat sebagai salah satu penyumbang pengangguran tertinggi. Nah, kalau kita lihat di sini, kan sebenarnya tujuan SMK itu bagus ya untuk menciptakan lulusan yang siap masuk dunia kerja karena dididik untuk menjadi manusia yang terampil dan bermutu. Akan tetapi malah keadaannya, faktanya itu malah menjadi salah satu penyumbang pengangguran tertinggi. Berarti kan eh, tujuannya tuh belum tercapai gitu ya istilahnya. Nah, kalau kita lihat kembali ke soal, jika lulusan SMK tercatat sebagai penyumbang tenaga kerja terbaik di Indonesia, berarti kesimpulannya apa gitu ya. Nah,
kalau misalkan di sini sudah jelas gitu, harusnya ketika lulusan SMK itu menjadi penyumbang tenaga kerja terbaik, pasti sudah terbukti merupakan manusia yang terampil dan bermutu karena sesuai dengan tujuan dari diadakannya SMK gitu ya. Nah, sudah jelas ada di kalimat pertama gitu. Nah, sebagai pencipta sumber daya manusia yang terampil dan bermutu, outputnya ya tentu sebagai penyumbang tenaga kerja terbaik. Oke, Kak Fauzi, ini sebab akibat. Ya, betul. Jadi ada sebab akibatnya gitu. Bisa dibilang begitu. Jadi untuk yang nomor 2, jawabannya yang betul adalah A. Oke. Berarti kuncinya yang pertama dianggap di situ. Ya. Maaf Kak, putus. Gimana Kak Sunardi? Berarti kuncinya di kalimat awal gitu ya Kak, yang SMK dianggap terus nanti jawabannya langsung gitu terbukti gitu. Paham nggak maksudnya? Iya, kayak gitu. Jadi ini semacam sebab akibat gitu ya. Oke. Gimana? Apakah ada lagi? Oke. Kita lanjutkan aja kalau begitu. Soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, berdasarkan paragraf 1, apabila lulusan SMK tidak siap untuk masuk dunia kerja dengan kemampuan teknis yang mereka miliki, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Nah, ini tadi mungkin kebalikan dari yang nomor 2 ya. Nah, untuk yang nomor 3, apabila lulusan SMK tidak siap gitu ya untuk masuk dunia kerja dengan kemampuan teknis yang mereka miliki, berarti udah jelas pasti nanti outputnya adalah tentu sulit dapat kerja kan lulusan SMK-nya gitu. Alias nanti akan lebih banyak pengangguran yang ditimbulkan dari lulusan SMK. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini kalau nomor 3 adalah yang delta, yaitu lulusan SMK tersebut termasuk ke dalam penyumbang pengangguran di Indonesia. Ya. Ini kebalikan dari yang nomor 2 tadi. Dan ini masih bahasannya di paragraf 1 ya, kakak semuanya. Nah, untuk nomor 3 ada masalah nggak? Ada yang beda jawabannya? Insya Allah sama, Kak. Oke. Kak, Kak, cuman mau perjelas lagi Kak. Jadi kalau misalkan nanti kan ada kadang pertanyaan di pilihan itu kadang sama kan narasinya Kak. Apa ya, maksudnya sama tapi narasinya beda gitu. Nah itu untuk membedakan itu kayak gimana Kak? Misalkan ini jawaban yang benar. Kalau saya sih kalau saya pribadi lebih apa ya? Lebih memahami aja gitu dari segi maknanya. Nggak ada yang gimana-gimana gitu. Jadi saya bandingkan gitu ya 2 kalimat itu misalkan maknanya hampir sama. Tapi dibaca-baca ulang kira-kira dari segi makna yang paling tepatnya yang mana gitu ya. Gitu. Kalau saya sih lebih begitu caranya. Oke. Siap, langsung kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, sekarang kita sudah pindah ke paragraf kedua ya. Berdasarkan paragraf 2, ini pada tahun berapa tingkat pengangguran mengalami penurunan 0,9%. Nah, kita langsung lihat ke paragraf 2. Punten Kang diklik 1 kali. Ya. Nah, ini jawabannya ada di kalimat pertama. Nah, coba diperhatikan. Ini berdasarkan data
BPS atau Badan Pusat Statistik tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka atau TPT selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 0,9%. Nah, ini langsung di screening ya di paragraf kedua, karena yang diminta itu adalah tingkat pengangguran yang mengalami penurunan 0,9%. Ini ada di kalimat pertama, dan keterangannya itu adalah tingkat pengangguran terbuka selama 5 tahun terakhir. Artinya dihitung dari tahun 2019 gitu. Karena data yang keluar itu 2019, maka perkiraannya ya sekitaran itu ya 5 tahun belakangan sejak tahun 2019 gitu dikeluarkan data itu. Maka kalau dilihat di pilihan jawaban itu paling tepat yang E. Ya, sekitar tahun 2015 sampai 2019. Kak boleh izin tanya? Silakan. Aku kan milihnya yang D ya Kak, karena setahu aku tuh kalau misalkan ambil data dari BPS di tahun 2019 tuh berarti 2019-nya kan masih jalan gitu ya Kak. Jadi atau di yang ngambil tahun di 2019 tuh berarti ngambilnya itu 1 tahun ke belakang. Jadi aku milihnya yang D 2014 sampai 2018 gitu. Oke. Oh iya, mungkin kalau ini ya berdasarkan wawasannya Kak Renaldi, mungkin ini ada benarnya juga gitu kan. Tapi kita mencoba untuk menjawab lewat berdasarkan bacaan gitu. Jadi Akang Teteh mungkin ketika melihat soal gitu ya, jangan sampai kita menjawab pertanyaan itu berdasarkan asumsi pribadi gitu. Jadi yang berdasarkan yang terlihat di wacananya aja gitu, di bacaannya aja. Kalau Oke. saya lihat sih, Berarti harus sesuai yang dibacaannya ya Kak. betul. Oke. Jadi lewat di bacaannya gitu. Kalau tahun 2019 berarti ya perkiraan 5 tahun di belakang itu gitu. Teh, izin Oke Teh. Kak, makasih sebelumnya. Ya. Teh, izin Teh. Kan awalnya aku juga sempat 2015 sampai 2019, tapi aku tuh baca yang nextnya kalimat selanjutnya tuh pada Agustus 2019 TPT lulusan SMK sebesar 10,42%. Nah aku pikirnya jadi 5 tahun terakhirnya itu berarti 2019 nggak masuk gitu Teh. Itu gimana Teh? Dari tahun sebelumnya. Oh, ini kalau kita baca ya yang pada Agustus 2019, ini kan TPT lulusan SMK sebesar 10,42%, turun Turun 0,82 0,82%. dari tahun sebelumnya. Nah, kita tahun sebelumnya itu ini masih kurang jelas ya sebenarnya apakah di tahun 2018-nya atau hitungannya berapa tahun gitu. Nah, jadi bisa jadi hitungannya juga beda gitu kalau secara statistik kan antara selisih penurunan 5 tahun sama yang cuma setahun aja gitu. Jadi sebenarnya perlu diperhatikan juga gitu dengan maunya soal itu yang mana. Kalau di soal kan sudah jelas ada penurunan 0,9%. Gitu gimana Teh? Izin bicara, Teh. Berarti Ini kalau gimana? berarti kalau misalnya ditanya selama 5 tahun terakhir, yang ada kata-katanya selama 5 tahun terakhir, berarti tahun yang telah disebutkan tersebut dihitung ya Teh? Gitu. Iya, Oh gitu. iya Kak. Itu. Terima kasih. Siap. Kalau Teh Tanti gimana? Sudah aman ya? Iya Teh, tapi masih gitu deh Teh. Oke, ya udah kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, ini berdasarkan paragraf kedua masih sama ya. Berapa persen
penurunan lulusan SMK yang tidak terserap pada kerja mulai dari tahun sebelum 2019 sampai tahun 2019. Nah, kalau yang ini baru kita pilih yang 0,82%. Kenapa seperti itu? Nah, karena merujuk kepada ini kalimat yang ketiga gitu ya di paragraf 2. Punten Kang, diklik satu kali. Nah, ya. Jadi yang pada Agustus 2019 gitu ya. TPT lulusan SMK sebesar 10,42%, yaitu turun sebanyak 0,82% dari tahun sebelumnya. Gitu. Nah, ini adalah angka yang tidak terserap, ya, tenaga kerja yang tidak terserap pasar kerja. Nah, ini baru ikut di pada data yang tahun 2019 ya, bulan Agustus, karena di kalimat sebelumnya ada di sini. Namun jika dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, tenaga kerja yang tidak terserap pasar kerja paling tinggi justru dari lulusan SMK. Nah, langsung masuk ke datanya, yaitu pada Agustus 2019 TPT lulusan SMK yaitu sebesar 10,42%. Nah, langsung turun sebanyak 0,82%. Gitu, karena yang ditanyakan persen penurunan berarti kita pilih jawaban yang 0,82 gitu ya, atau yang C. Untuk yang nomor 5 ada yang berbeda pendapatnya? Aman. Yang ingin ditanyakan? Ya, oke, aman. Nomor berikutnya ya, nomor 6. Nah, untuk nomor 6, berdasarkan paragraf ketiga, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai strategi pemerintah terhadap pendidikan SMK? Nah, boleh diklik satu kali, Kang. Oke. Oke. Nah, ini pernyataan paling mungkin benar ya mengenai strategi pemerintah terhadap pendidikan SMK. Nah, ini bisa dilihat di sini yang saya beri tanda kotak ini ya. Nah, sementara itu pemerintah kini kian gencar menambah jumlah SMK untuk menjawab kebutuhan era industri keempat. Beberapa strategi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi tantangan itu, yaitu pemerintah membekukan penambahan SMA, membuka SMK baru, dan bahkan mengkonversi SMA menjadi SMK. Strategi tersebut membuahkan hasil, jumlah SMK dan siswa SMK semakin meningkat. Ya, jadi jika ditanya mengenai strategi, maka strategi utamanya adalah menambah jumlah SMK dan juga jumlah siswanya gitu ya. Nah, salah satu strateginya adalah mengkonversi SMA menjadi SMK itu. Nah, kalau kita lihat di pilihan jawaban yang paling memungkinkan itu yang B. Walaupun sebenarnya memang enggak semua ya. Kalau logikanya semua SMA pun nggak mungkin langsung dikonversi jadi SMK gitu. Tapi yang paling memungkinkan jawabannya adalah yang B. Itu karena berdasarkan bacaan aja kita jawabnya. Oh gitu, maaf teh. Kemarin kan izin bicara kemarin kan saya mikir gitu juga, kenapa harus dikonversikan semua SMA menjadi SMK. Jadi jawaban nggak dijawab B gitu. Berarti kita harus melihatnya itu berdasarkan teks gitu ya teh. Iya, baiknya sih amannya begitu. Pengalaman saya gitu ya. Oh. Izin teh. Kenapa bukan jawabannya yang D teh? Itu kan ada kalimat juga ya yang sementara itu sampai yang era industri keempat. Oke, untuk yang D, era industri keempat akan diisi dengan lulusan SMK yang berkualitas.
Nah, kalau yang D itu kan langsung menjerumus ya, lulusan SMK yang berkualitas, langsung fokus ke kualitas. Sedangkan kalau kita baca di bacaannya, pemerintah itu masih kelihatannya fokus pada kuantitas. Mereka memperbanyak dulu gitu. Nggak bicara soal kualitasnya dulu, apakah dengan menambah banyaknya jumlah SMK dan siswa SMK akan menambah kualitasnya juga. Kan belum tentu Iya, ya. berarti yang D ini masalahnya dia ada yang karena ada yang berkualitas itu ya. Iya sih kalau Iya. saya lihatnya begitu. Oke, paham Teh. Thank you. Oke, sama-sama. Oke, kalau gitu kita langsung ke soal berikutnya, nomor 7. Nah, untuk nomor 7 ini sebenarnya bukan pemecahan ya, lebih ke verbal sih ini kayaknya. Nah, ini kita baca dulu ya. Lani membagikan piring untuk membagi kue ulang tahunnya kepada 5 orang temannya, yaitu Dinda, Rani, Siska, Amar, dan Arik. Lani memiliki 5 warna piring, yaitu merah, biru, ungu, putih, dan hijau. Dinda menyukai warna merah muda dan hijau. Siska menyukai semua warna, kecuali warna yang disukai Dinda. Amar menyukai warna biru, sedangkan Arik menyukai warna ungu dan hijau. Rani ingin semua temannya mendapatkan piring dengan warna yang mereka suka. Nah, jika Rani hanya menyukai warna merah muda, piring yang diberikan kepada Siska berwarna apa? Nah, Putih. mungkin ya kalau di jawabannya itu putih. Gimana caranya? Bisa di next. Boleh di next kan? Kalau saya jadi ini kita catat itu ya, caranya dengan mencatat satu persatu ya, keterangan yang diperlukan. Nah, warna yang tersedia kan ada 5. Kemudian Rani di sini suka warna merah muda sebenarnya, tapi anggaplah kita beri warna merah gitu ya, yang mendekati. Kemudian Dinda menyukai merah muda dan juga hijau. Amar menyukai biru, Arik suka warna ungu dan hijau, dan Siska suka semua warna. Nah, karena Rani itu suka warna merah, berarti Dinda di sini jangan memilih warna merah lagi gitu ya. Nah, berarti kita kasih aja warna hijau. Nah, sedangkan untuk yang Amar, karena sukanya warna biru, berarti kita kasih warna biru. Arik di sini karena suka ungu dan hijau, berarti hijaunya kan udah diambil, berarti kita kasih aja warna ungu. Dan yang sisanya berarti Siska gitu ya. Jadi Siska itu memilih warna putih. Itu jawabannya yang A. Ini soalnya harusnya verbal gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Nah, ini juga sama ya. Malahan ini tambah aneh gitu karena ada Diana, nama baru di sini. Tapi jangan fokus sama namanya, cukup fokus sama warnanya aja gitu. Karena Diana di sini hanya menyukai warna hijau, piring berwarna ungu akan diberikan kepada siapa gitu ya. Arik. Nah, langsung aja gitu ya ke Arik. Karena tadi sudah dijelaskan gitu ya. Caranya sama gitu. Nah, satu-satunya yang suka warna ungu itu cuma Arik. Berarti ya jawabannya. Gitu. Oke, next. Ini adalah teksnya. Langsung aja di next. Untuk nomor 9. Ini waktunya udah habis belum kan, Kang Dimas? 5 menit lagi ya, maksimalin aja. 3 soal lagi ya kalau nggak salah. Ya. Oke, nomor 9 ya. Di sini ada paragraf ya. Saya langsung pecah jadi paragraf 1 aja karena soalnya nomor 9 membahas paragraf 1. Manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Nah, kalau di sini jawabannya adalah yang C. Nah, bisa dilihat di sini ya, ada di kalimat ini yang saya beri tanda. Setiap pasukan ini berada di bawah pasukan satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang berbeda.
pasukan oranye itu berada di bawah kelurahan. Gitu. Nah, jadi hanya pasukan oranye yang termasuk ke dalam petugas penanganan prasarana dan sarana tingkat kelurahan. Gitu. Untuk kakak-kakak di sini, adakah yang jawabannya beda? Paham, Teh. Oke, ini caranya langsung screening aja gitu ya, dicari. Oke, untuk nomor 10 berdasarkan paragraf 1 juga ya, jika terdapat timbunan sampah liar di sekitar tempat tinggal warga, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Nah, ini kalau kita lihat bacaannya ada di bagian akhir. Ada di bagian akhir sini, boleh diklik Kang ini ya. Sekali. Ya, semuanya aja. Nah, kalau persoalan dari timbunan sampah liar, sebenarnya yang menangani itu adalah ini, penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU. Ya. Dan kalau saya garis bawahi juga, yang dimaksud dengan PPSU itu mereka identik dengan sebutan pasukan oranye gitu. Jadi bisa sebutannya PPSU atau pasukan oranye. Walaupun faktanya di kalimat keberapa gitu ya, ada juga yang nyebut ada yang pakai baju selain warna oranye gitu. Tapi ini hanya bentuk generalisir saja gitu ya. Tetap mereka bagian dari penanganan prasarana dan juga sarana umum. Gitu. Tujuannya mereka dihadirkan untuk membantu sejumlah persoalan yang muncul di sekitar lingkungan tempat tinggal warga. Contohnya jalan rusak, termasuk timbunan sampah liar gitu ya, dan juga di sekitar tempat tinggal warga. Jadi untuk pernyataan yang benar itu ada di pilihan yang A, ya, persoalan timbunan sampah liar di tempat tinggal warga akan diselesaikan oleh pasukan oranye, ya, atau PPSU ini. Oke. Kak, halo Kak. Iya. Maaf kalau saya kemarin pilihnya C Kak, karena di situ ada kata kehadiran pasukan-pasukan ini menunjukkan lebih dari satu pasukan Kak. Dan ada penjelasan di atas. Oke. Ada selain pasukan yang berbaju oranye, ada biru, hijau, dan ungu. Nah, bertolak di paragraf di alinea terakhir itu, kehadiran pasukan-pasukan ini antara lain bertujuan untuk membantu masuk salah satu timbunan sampah liar itu, Kak. Oke, nah di sini kan kita lihat ya. Nah, mungkin maksudnya Kak Lukas itu yang ini ya, selain pasukan oranye ada juga pasukan biru, hijau, dan ungu gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita baca itu pasukan ini tuh tetap dalam satu kelompok penanganan sarana dan prasarana umum gitu. Nah, tugasnya mereka ini ya sama sebenarnya untuk mengatasi permasalahan. Nah, yang membedakan mereka itu hanya satuan kerjanya aja gitu, satuan kerja perangkat daerahnya atau SKPD-nya ini aja yang beda. Tapi kalau bahas soal tugas utama ya tetap sama ya. Dan mereka mau pakai pakaian apapun itu tetap disebut sebagai pasukan oranye. Kira-kira bisa dipahami nggak? Ini hanya siap. Hanya pengecoh sih, lebih ke arah situ. Iya, identik, benar. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Oke, next ya. Waktunya sudah habis ya, jadi dipercepat aja. Oke. Ya udah. Berikutnya ya. Berdasarkan paragraf 1, manakah pernyataan di bawah ini yang mungkin benar mengenai penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU? Jadi untuk nomor 11 jawabannya yang E.
permasalahan jalan rusak, saluran tersumbat, pohon tumbang, timbunan sampah liar, penerangan jalan, dan gedangan dapat ditangani oleh PPS. Tuh. Jadi ini masuk ke job desk ya, atau tugas utama dari penanganan prasarana dan sarana umum. Nah ini kurang lebih hampir sama dengan nomor 10 gitu. Oke, nomor terakhir. Berdasarkan paragraf kedua, apabila warga tidak memahami bahwa persoalan saluran air dan sampah tidak lepas dari peran aktif mereka, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Nah, ini udah ganti paragraf dan ini jawabannya adalah yang D. Ya. Apabila warga tidak memahami bahwa persoalan saluran air dan sampah tidak lepas dari peran aktif mereka, maka bisa terjadi permasalahan saluran air dan timbunan sampah sehingga menyebabkan banjir. Itu ya. Nah, ini bisa dipahami aja. Oke. Mungkin sudah selesai sampai 12 soal. Oke, saya cukupkan dulu ya sampai di sini karena waktunya sudah habis dan terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf juga apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.